Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari episode ke-7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian sanad. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Habib, akan menjelaskan tentang pengertian sanad. Sanad secara bahasa dapat diartikan sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Dan sanad secara istilah artinya menghubungkan matan atau teks hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat ulama lain memberikan pengertian, yaitu silsilah atau rentetan para periwayat yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Ya, yang kedua tentang cabang-cabang ilmu hadis yang berpangkal pada sanad. 1. Ilmu rijlalul hadis, yaitu mengatasi persoalan-persoalan di sekitar sanad. 2. Ilmu tarikh ruwat, yaitu hal ihwal perawi, tanggal lahir, wafat, guru-gurunya, serta kapan mendengar hadis. 3. Ilmu jahr takdil, yaitu mempelajari kecacatan para perawi seperti pada keadilan dan kedebitannya. Yang ketiga, melanjutkan ciri-ciri perawi yang dianggap adil. 1. Tidak berbuat bid'ah. 2. Tidak mukhalafah atau riwayat berbeda dengan yang lainnya. 3. Tidak golat atau tidak sering mengalami kekeliruan baik sengaja maupun tidak sengaja. 4. Tidak terjadi do'wal inqita atau tidak didakwa atau tertuduh sanadnya terjadi keterputusannya. Nama saya Nuraini Rosidah. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam sanad. Macam-macam sanad ada 3. Yang pertama, ketinggian sanad atau sifat perawi. Maksudnya yaitu adil, tidak berdosa kecil, berwibawa, berkemampuan dalam menghafal jumlah perawi. Semakin sedikit perawi, semakin banyak kualitas sanad. Yang kedua, an-nazil atau rendah. Artinya, sifat perawi, semakin banyak perawinya, maka semakin jelek kualitasnya. Yang ketiga, mulsasal atau silsilah. Maksudnya, ekspresi atau sama, fi'il atau gerakan sama, atau lebih tepatnya, perkataan dan perbuatannya sama. Yang selanjutnya, ulum al-hadis. Pengertian dan urgensinya. Menurut istilah, ulum al-hadis berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas 2 kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum berarti gambaran, sedangkan istilah al-hadis secara etimologis berarti lawan qadim, sesuatu yang baru, kabar atau berita dari seseorang. Dengan demikian, istilah ulum al-hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah hadis dengan berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan atas ragam dan macam keilmuan yang bersangkut paut dengan hadis. Selanjutnya, teknik penerapan perawi hadis dalam sanad. Yang pertama, mengumpulkan jalur sanad dari beberapa mukharaj. Yang kedua, memastikan guru dan murid perawi hadis. Yang ketiga, menelusuri kitab-kitab syarah hadis berkaitan dengan hadis yang dikaji. Saya Alvinul Fida akan menjelaskan tentang teknik penetapan perawi hadis dalam sanad. Pertama, yaitu mengumpulkan sanad dari beberapa mukharij. 2. Memastikan guru dan perawi hadis. 3. Menelusuri kitab-kitab hadis yang berkenaan dengan hadis yang akan dikaji. Contoh sanad dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijin min nari wa khuliqal adamu mimma wasifa lakum." Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya,
Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Rawi hadis Imam Muslim. Sekian penjelasan dari episode ke-7 ini untuk kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili semuanya untuk kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.